Firman Tuhan hari ini kami ambil dari Kolose pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perkataan firman Tuhan ini adalah satu perkataan yang berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Kalau waktu firman Tuhan ini ditulis adalah pengalaman daripada apostel, rasul-rasul yang sangat banyak. Berjalan waktu sampai dengan di akhir zaman. Ini adalah juga berjalan kesempatan ini dan dialami oleh setiap orang, di mana ada satu masa umat Tuhan diperhadapkan dengan tantangan. Adakah orang percaya itu selalu berhadapan dengan tantangan? Iya. Dan hari ini firman Tuhan ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya hiduplah penuh dengan hikmat. Karena setiap tantangan yang harus kita hadapi harus dihadapi dengan hikmat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, mengingatkan, kamu harus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Dalam Kolose 2, 6-7 tadi, harus berakar di situ. Berarti ada yang terpengaruh dengan setiap hal-hal yang bisa membuai, yang bisa mempengaruhi, bahkan yang bisa melemahkan. Maka kamu harus berakar dan bertumbuhlah di dalam Kristus. Hiduplah penuh dengan hikmat. Bijaksanalah terhadap orang-orang luar. Kenapa dikatakan harus dengan orang luar? Definisi orang luar di sini adalah orang yang tidak mau tahu dengan Kristus. Orang yang suam-suam kuku dengan Kristus. Orang yang di luar daripada panggilan Kristus. Banyak sebutan-sebutan lain yang disebut dengan orang luar. Karena itulah Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Menurut konteks firman Tuhan yang kita dengarkan ini, supaya kita senantiasa penuh dengan hikmat. Artinya supaya kita terap berada dalam lindungan Tuhan. Yang pertama, pada ayat 5, hidup penuh dengan hikmat. Hikmat dari atas itu, dari Tuhan itu, adalah membuat kita supaya tetap menjadi orang-orang yang pendamai, menjadi orang-orang yang peramah, menjadi orang-orang yang berbelas kasihan, dan bahkan juga menjadi orang-orang yang memihak kepada kebenaran. Hidup di dalam penuh hikmat ini adalah semua bisa didengar, bisa dilihat, tetapi ada saringan, ada filter di dalam hidupnya. Tidak semua ditelan bulat, tetapi diperhatikan mana yang bisa membangun, mana yang bisa melemahkan, dan mana yang harus dipakai, mana yang tidak harus dipakai. Yang kedua, orang percaya itu harus menggunakan waktu yang ada. Paulus mengatakan
Dengan tanganku aku bekerja untuk mencukupi keperluanku. Artinya orang percaya itu harus bisa menggunakan waktu untuk kehidupan jasmani dan untuk kehidupan rohani. Tidak sedikit orang sekarang sangat berjuang di dalam kehidupan jasmani supaya kaya. Itu sah-sah saja. Tapi bagi kekristenan kita, dikatakan oleh Paulus, engkaulah yang paling malang di dunia ini kalau engkau hanya mengharap di dunia. Karena dunia sementara, engkau akan kehilangan hidup yang sangat berharga. Kenapa dikatakan di sini? Karena masih lebih banyak lagi yang memiliki harta dunia yang sangat besar. Itu tidak terkejar. Maka disebut keseimbangan jasmani rohani itu sangat perlu. Ini yang ditanamkan oleh Paulus. Dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia harus bekerja untuk menghidupi gerejanya. Dia harus bekerja untuk menghidupi kebutuhannya, keperluannya. Maka di antara orang Kristen, anak-anak Tuhan itu tidak ada yang malas. Tidak ada yang beralasan. Harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak sekolah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang tua menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Yang berikutnya adalah hiduplah penuh dengan kasih di dalam ayat yang ke-6. Sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengasihi. Maka perlu kasih itu kita perhatikan sebagai perintah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kasih belakangan ini sudah mulai tergerus menjadi kasih yang suam-suam kuku. Bukan saja hanya kepada sesama, tetapi kepada Tuhan. Bahwa pekerjaan rohani itu sudah sama dengan pekerjaan agama. Artinya bahwa kita memenuhi kewajiban kita bergereja itu adalah tanda bahwa kita beragama. Tapi sesungguhnya bahwa kita ada di dalam agama itu, yang utama adalah kekristenan kita, kerohanian kita yang terbangun dengan baik, sehingga kita disebut adalah pelaku perintah Tuhan yang di dalam kasih terterjemahkan untuk semua. Yang kedua, kasih itu adalah pilihan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Kalau kita mengejar kasih itu, berarti itu bagian daripada pilihan kita. Artinya itu tidak bisa lepas daripada kita. Itu tidak bisa menjadi hambar di dalam kehidupan kita. Maka di sini dikatakan jangan sampai hambar perkataan. Jangan sampai hambar sikap. Kita dengarkan dari firman Tuhan tadi. Kenapa? Karena sekarang masih ada lagi apa adanya. Tidak di dalam kesungguhan. Kalau kita bertindak untuk mengejar kasih itu jelas, itu adalah salah satu pilihan yang harus kita kejar. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini di dalam jemaat Korintus harus mengejar. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan tetapi tindakan. Aku mengasihi engkau Tuhan, siapa saja bisa menyanyikan itu. Tetapi apakah tindakannya betul-betul mengasihi Tuhan? Hari Minggu seperti ini kenapa? Hari Minggu seperti ini kemana? Bapak Ibu Saudaraku,
Maka bukan saja hanya perkataan tetapi tindakan. Saya harus melakukan ibadah dengan sungguh. Saya harus berkorban dengan sungguh. Saya harus bernyanyi dengan sungguh. Saya harus berdoa dengan sungguh. Karena itu bukan hanya sekedar kita memperkatakan mengasihi Tuhan. Bukan sekedar kita mengatakan mengasihi sesama. Tetapi tindakan kita apakah bernilai kasih? Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kasih itu adalah komitmen. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, bagian daripada tekad kita yang harus dibangun, yang harus dipelihara, mengasihi Allah, harus ada bagian daripada komitmen kita, tekad kita, kebulatan hati kita. Maka apa yang bisa membangun kerohanian kita itu harus dipikirkan bagi kita. Pemuda harus memikirkan apa yang membangun kepemudaan ini, apa yang bisa untuk menggerakkan setiap aktivitas kepemudaan ini. Ketika kita mempunyai komitmen untuk itu, maka akan berpikir untuk itu, maka akan bertindak untuk itu, dan melakukan banyak hal yang bisa untuk membangun kasih kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka jadilah kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan hikmat yang ada di dalam kasih Kristus Yesus. Maka penuh sukacitalah kita, maka penuh gairah rohanilah kita, semangat kita untuk membangun kehidupan rohani kita ke depan, sehingga tercerminlah dalam setiap langkah kita sukacita yang menyala. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan